Jalur anak miskin, jalur tidak mampu itu beda, Pak. Itu ada alokasinya 7% sendiri, Pak. Pertanyaan pertama, komitmen nggak kalau komitmen dari gubernur? Komitmen. Saya komitmen ini semuanya. Buktikan siapa yang nggak terima? Ngawur, Pak. Iya, ngawur. Kenapa saya tanya pertama kali itu untuk Jokowi bukan Twitter, ternyata tenang kan? Muncul loh, sama semua kepala dinas loh. Ngomong Apa ngomongannya pada karo sampean? Gimana? Beken, hak dengan kemiskinan, bukan kere kita ini. Kalau itu sudah melampirkan KIP, itu orang nggak mampu. Saya tidak suka miskin, bukan aku. Oke, ya jangan gitulah kita tadi. Selesaikan di cover resolusi ojo. Karena itulah saya berbicara di sini adalah supaya didengar semua masyarakat Jawa Timur. Oke, terkait apa ini Pak Dendi? Aksinya? Jadi kami ini organisasi serikat pekerja yang ada di Jawa Timur. Nah, di situ adalah bagian daripada masyarakat yang mempunyai anak masuk sekolah SLTA. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, maka ada implementasi pemerintah Jawa Timur yang kurang sinkron dengan Undang-Undang Dasar 45. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 31A itu masyarakat wajib sekolah 12 tahun, hukumnya wajib. Nah, yang memfasilitasi siapa? Negara atau pemerintah wajib membiayai anak yang sekolah sampai ke tingkat SLTA 12 tahun. Nah, padahal 12 tahun sudah di breakdown. Yang sampai SMP ke bawah adalah kewenangan Bupati Wali Kota. SLTA, SMK dan SMA adalah kewenangan provinsi. Yang paling memprihatinkan lagi, amanat Undang-Undang Dasar 45 masih tidak dilaksanakan, dibeda-bedakan antara sekolahan swasta dan sekolah negeri. Disyaratkan macam-macam. Kalau saya katakan berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 pasal 31 tadi kan tidak ada syarat, hukumnya wajib. Nah, ini ada ketimpangan pelaksanaan penyelenggara pemerintah provinsi. Apa itu? Nah, ini yang akan saya tanyakan nanti kepada penyelenggara provinsi terkait dengan bagaimana melaksanakan perintah Undang-Undang Dasar 45 dan turunannya adalah Undang-Undang 20 tahun 2003 seperti itu. Dan di situ juga Undang-Undang 23 kami masyarakat mempunyai hak untuk membuat perencanaan pelaksanaan pendidikan. Ini yang kami harapkan nanti bisa komunikasi dengan penyelenggara Jawa Timur. Kedepannya itu jangan sampai seperti ini, Pak. Kita mempunyai tanggung jawab moral terkait dengan pelaksanaan mencerdaskan anak bangsa. Karena itu yang bisa dipahami. Terima kasih Pak Dedi. Ya Mas Dedi, bagaimana tadi putusannya setelah pertemuan ini Mas Dedi? Ya, pertama kita hari ini menyampaikan tentang PBDB jalur SMA.
Yang pertama bahwa tadi dari kepala dinas atau yang wakil menyampaikan lulusan SMP atau setingkatnya itu kurang lebih hanya mampu diterima oleh SMA atau SMK negeri itu hanya 38%. Artinya apa? Berarti ada 62% bahwa anak lulusan SMP itu tidak bisa sekolah di SMK atau SMA negeri. Nah, ketika kita merujuk pada ketentuan Undang-Undang Dasar pasal 31 bahwa pendidikan dasar adalah 12 tahun, ayat 2-nya mengatakan wajib dibiayai oleh negara. Nah, ketika ada 62% Jawa Timur lulusan SMP tidak bisa sekolah negeri, artinya negara lepas tanggung jawab. Satu, pertama itu. Yang kedua, ada kurang lebih 178 anak buruh yang sudah melalui jalur afirmasi anak buruh yang kita rekomendasikan kepada SMA SMK negeri se-Jawa Timur. Ternyata setelah kita cek ada beberapa sekolah 22 SMK SMA negeri yang sama sekali tidak menerima rekomendasi dari anak buruh, jalur afirmasi anak buruh 5%. Artinya di situ terlihat jelas indikasi bahwa hak dari teman-teman anak buruh untuk bisa bersekolah di SMA negeri dirampas oleh orang lain, dirampas oleh pihak-pihak lain. Maka tidak salah ketika kita menduga ada transaksional, ada jual beli kursi, karena buktinya hak kita dirampas. Dari angka 5% yang disampaikan Bu Kofifa pada saat itu, 5% dari apa, Mas? Pertama, 5% itu kita sepakati dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018 yang dilaksanakan tahun 2019 sebagai pengganti kenaikan upah minimum yang naiknya kecil dari jumlah kuota masing-masing sekolah. Pada bulan Mei kemarin, 2024 kemarin, kita juga berkomitmen ulang dengan Pak PJ Gubernur. Harapannya kita naik jadi 7% komitmen itu. Tapi Pak Gubernur tetap memedomani komitmen yang lama. Itu pun juga dilakukan secara tertulis bahwa kita masih mempunyai hak 5%. Artinya apa? Sampai tahun ini masih ada. Ketika hari ini kemudian 5% yang disepakati oleh Pak PJ Gubernur, yang kemudian di lapangan tidak dilaksanakan, maka ini menjadi tugas dan fungsi dari Dinas Pendidikan untuk melakukan investigasi. Ada apa kemudian di masing-masing sekolah itu tidak menerima jalur afirmasi anak buruh? Apakah memang sekolah melawan kebijakan gubernur? Apakah sekolah kemudian mentransaksional hak pekerja atau buruh? Atau ada yang lain? Ya kita tidak tahu, data itu adanya di Dinas Pendidikan. Nah makanya tadi kita tagih tuh, hak kita dimakan oleh siapa? Kenapa kemudian rekomendasi kita yang disepakati oleh pemerintah provinsi tidak dilaksanakan? Maka ada kewajiban. Baik, terima kasih waktunya Mas Edi. Terima kasih. Ya. Jelaskan penjelasan 5% tadi sebenarnya di angka apa itu, Pak? 5%. Jadi gini ya, 5% itu sebenarnya memang diperuntukkan oleh anak-anak buruh. Nah, tetapi di Juknis kita memang membatasi di 5% itu ada persyaratan. Jadi selain anak buruh itu memiliki standar anggota sebagai anggota serikat, itu juga memiliki kartu KIP, kartu Indonesia Pintar. Jadi disertakan begitu ya, iya, KIP-nya? Kan pada saat pendaftarannya kan ini dengan online dia menampilkan itu, dia ngunggah ndak itu. Nah teman-teman operator kan nggak tahu bahwa kalau tidak lengkap persyaratannya berarti memang kan tidak bisa diterima. Mungkin itu aja. Jadi ada salah menerjemahkan atau bagaimana ini Pak kira-kira secara regulasinya? Menurut saya kalau kita melihat regulasi ini memang ya tidak semuanya salahnya operator, tidak, atau tidak salahnya lembaga. Kalau kita melihat regulasi deh ya. Iya, siap. Tapi kita memang tidak tahu komitmen di awal bagaimana kalau SPSI itu tidak harus melampirkan KIP, karena kita itu untuk Juknis itu kita juga berdasarkan dari aturan di pusat. Jadi ibaratnya undang-undang kita ngikutnya di atasnya. Juknis di pusat mengatakan bahwa itu harus ada KIP. Siap. Terima kasih waktunya Pak Suwartono. Oke pemirsa, kita sudah simak pertemuan antara SPSI dengan Dinas Pendidikan Jawa Timur. Ikuti terus ya perkembangan